Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baik. baik, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? April, Bu. Kenapa April tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Sakit, Bu. Ya, Bu. Oke, kita doakan mudah-mudahan dia sehat ya. Siapa Ya, lagi? Bu. Dede, Bu. Kenapa Dede? Dede, Bu. Tidak bagus jadinya, Bu. Oke. Mudah-mudahan dia bisa ikut bergabung. Jadi kita masuk di pelajaran kita. Ada yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa? Tentang barang bekas, Bu. Iya, barang bekas. Jadi hari ini masih tentang materi barang bekas, tapi kita lebih memperdalam lagi. Jadi masih di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3. Nah, media yang kita gunakan yang pertama laptop dan buku paket. Kalau tidak punya laptop bisa menggunakan handphone. Yang penting ada kuotanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Dan yang kedua, dengan membaca, peserta didik dapat menyampaikan komentar secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Nah, mari kita menyanyikan bersama lagu nasional Tanah Airku. Nah, di sini kita lewatkan saja ya. Kita lewatkan saja. Nah, ada yang bisa mengamati yang ada di layar ini gambar apa? Gambar botol, Bu. Botol apa ini? Botol bekas. Sampah botol bekas. Botol bekas, Bu. Botol pipet. Ada pipet. Pokoknya ada beberapa barang bekas ya. Nah, yang namanya barang bekas itu biasa orang sebut sebagai apa? Sampah. Iya, sampah. Dan biasanya apa itu sampah? Sampah itu adalah barang bekas yang sudah tidak digunakan. Sabahan, Bu, sabahan. Ya. Jadi sampah itu adalah barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi bisa kalian amati gambar apa ini yang ada di layar? Kaleng, Bu. Kaleng bekas. Kaleng bekas kalau iya, kaleng bekas kalau diolah bisa jadi seperti ini. Bisa jadi tempat iya, tempat sendok dan garpu. Selanjutnya ini gambar botol, Bu. ya, botol bekas, botol kaca bekas sirup. Tapi kalau diolah bisa menjadi hiasan. Hiasan. Iya. Selanjutnya ini gambar apa? Gambar kardus. Iya, gambar kardus. Tapi kalau sudah diolah dia bisa jadi seperti ini. Bisa jadi frame foto atau tempat foto. Selanjutnya Koran bekas. Koran bekas. Koran. Koran bekas ini kalau misalnya diolah bisa jadi iya. Selanjutnya botol air mineral bekas diolah bisa menjadi tempat pensil. Iya, tempat pensil atau pulpen. Nah, sebenarnya dari yang kelima gambar tadi ini adalah hasil pengolahan sampah di mana ada 4 cara memanfaatkan sampah. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat replace. Kalian mau tahu apa artinya masing-masing dari reduce, reuse, recycle, dan replace? Mau tahu? Mau. Yang pertama reduce atau mengurangi. Reduce atau mengurangi itu artinya
penanggulangan sampah dengan mengurangi pemakaian benda sekali pakai yang memicu banyak sampah. Contohnya seperti misalnya kalau mama kalian ke pasar, kan biasanya sampai di pasar beli kantong plastik. Nah, alangkah lebih bagusnya itu kalau misalnya dari kebiasaan membeli kantong plastik itu diganti dengan membawa tas belanja sendiri, misalnya keranjang dari plastik yang lebih tahan pakai, seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, Itu Bu. bisa mengurangi sampah itu dari kebiasaan beli-beli kantong plastik yang tadinya habis diisi sayur, akhirnya dibuang setelah dipakai. Padahal kita bisa bawa keranjang sendiri. Selanjutnya, reuse. Reuse itu nama lain dari memakai kembali. Reuse itu kalau pengertiannya adalah menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa dipakai dengan cara mengubahnya dengan kreativitas yang memiliki nilai guna bahkan nilai jual. Dari barang bekas bisa digunakan kembali, bisa dijual kembali bahkan. Misalnya, botol plastik bekas air mineral digunakan untuk tempat pensil kayak tadi yang ada di gambar toh. Pot tanaman, tempat makanan hewan peliharaan, dan masih banyak lagi yang dihias sekreatif mungkin sehingga lebih cantik kelihatannya. Selanjutnya yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Di sini recycle artinya mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan lagi menjadi lebih berguna. Misalnya mendaur ulang sampah organik seperti sampah potongan sayur yang misalnya kalau mama beli sayur, daunnya diambil tapi batangnya kadang dibuang. Padahal itu batangnya bisa digunakan jadi pupuk lagi, pupuk kompos namanya. Atau misalnya daun-daunan yang lebih tua yang tidak dimasak itu bisa dijadikan pupuk kompos. Terus yang Ya, Bu. terakhir, replace atau mengganti. Di sini replace itu artinya mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Seperti mengganti botol minum ke sekolah dengan botol yang dapat digunakan berulang kali seperti yang berbahan plastik tebal atau aluminium. Jadi kalau kalian misalnya isi air ke dalam botol plastik itu sebenarnya kalian sedang memanfaatkan barang bekas yang namanya replace. Yang tadinya beli-beli air gelas aqua bisa diganti menjadi bawa botol air minum dari rumah. Itu kan mengurangi sampah daripada beli-beli air minum. Mendingan bawa air minum dari rumah. Bisa memanfaatkan barang bekas. Ya. Sini ada peta pikiran. Ini ada ibu bagi di grup WhatsApp ya. Tinggal diisi, kemudian difoto, kemudian dikirim kembali ke grup WhatsApp. Masing-masing contoh pengolahan sampah dari yang reduce itu contohnya apa, reuse itu apa, recycle apa, dan replace itu apa. Bisa dilihat dari materi yang tadi ya. Jadi materi ini nanti ibu bagi di grup. Selanjutnya, di sini juga ada teks. Nah, ini teks juga akan ibu bagi juga di grup WhatsApp. Tinggal dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya. Dan pertanyaan ini bisa kalian jawab di link LKPD yang akan ibu bagi. Oke. Kita singkat saja ya. Nah, kesimpulannya. Coba minta tolong siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa bantu baca kesimpulan? Yang bagus jaringannya? Nisa. Bisa bantu baca Nisa? Ya, Bu. Coba dibaca Nisa. Kesimpulan sampah agar tidak hanya mencemari lingkungan dapat kita manfaatkan kembali dengan cara reduce, mengurangi, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan replay mengganti. Coba kita sama-sama sebut ya. Reduce, coba diulangi. Reduce. Nah, kemudian reuse. Recycle. Dan replace. Oke, terima kasih. Nah, buat tugas offline di rumah, ini kita akan mendaur ulang sampah ya.
Di sini ada botol yang meminta daur ulang aku yuk. Jadi ada botol yang harus kita persiapkan nantinya. Botol bekas air mineral yang kita daur ulang. Terserah mau dibuat apa saja, bisa dicari di internet untuk referensinya. Boleh dijadikan tempat pensil, boleh dijadikan tempat ini celengan dan lain sebagainya. Bisa dikasih jadi pot. Yang jelas kalau setelah kalian buat, kemudian difoto dan bisa dikirim ke grup WhatsApp, bisa juga dikirim ke link LKPD. Nah, supaya Ibu bisa mengukur daya paham kalian, jangan lupa mengerjakan LKPD dan evaluasi ya. Jadi itu evaluasi dan LKPD dan evaluasi tolong dikerjakan supaya ada ini apa? Supaya ada nilai yang bisa Ibu berikan. Nah, karena sekarang lagi maraknya virus corona, jangan lupa tetap jaga kebersihan dan taati protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika berada di luar rumah. Rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer jika perlu. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari dengarkan lagu daerah Makassar Ani Mamiri ya. Ini silakan didengarkan. Kalau bisa menyanyikan, silakan dinyanyikan. Mendengar suaranya? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Kita lanjutkan saja. Tidak Ada yang bisa di sini, Bu. sebelum kita akhiri pelajaran bisa kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi mana Mister Ben? Oke. Sudah selesai misalnya. Terima kasih semua.